Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah masuk di hari kedua. Hari kedua dalam arti masuk al-ashru ats-tsani. 10 hari kedua di bulan Ramadan tentu ada satu peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa nuzulul Quran. Tempat atau waktu di mana Allah menurunkan kitab Al-Quran yang diawali dengan 5 ayat di dalam satu surah, yakni suratul Alaq. Kita semuanya pasti memahami bahwa salah satu keistimewaan di dalam bulan Ramadan ini adalah peristiwa nuzulul Quran. Sehingga kita selalu ingin tahu apa sebenarnya peristiwa nuzulul Quran yang telah dilewati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad khalwah di Gua Hira, malaikat Jibril pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa perintah, yakni memerintahkan Kanjeng Nabi di awal ayat Al-Quran dengan suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Kanjeng Nabi pun ketika bertemu dengan malaikat Jibril di dalam Gua Hira. Tentu Gua Hira waktu itu adalah sangat gelap. Sehingga Kanjeng Nabi ketika didekap oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad ma ana biqari ya Jibril. Iqra ya Muhammad ma ana biqari ya Jibril. Tentu kita semua memahami bahwa Kanjeng Nabi kita adalah Kanjeng Nabi yang an-nabiyyu al-ummi, lal qiraah walal kitabah. Beliau diutus oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau waktu itu tidak mampu membaca dan juga tidak mampu menulis. Sehingga ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah Iqra ya Muhammad, Kanjeng Nabi pun mengatakan ma ana biqari ya Jibril. Kita semua memahami bahwa di dalam ruang yang sangat gelap, malaikat Jibril pun tidak membawa sehelai kertas dan juga tidak membawa penerang apapun. Sehingga Kanjeng Nabi ketika diperintahkan malaikat Jibril untuk Iqra, bacalah apa yang mesti dibaca. Sehingga Kanjeng Nabi pun menyampaikan, ma ana biqari ya Jibril. Saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Setelah itu barulah ditegaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diutus malaikat Jibril untuk membaca dengan nama Tuhan. Apa yang dibaca? Tentunya apapun yang akan ditemui oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itulah disuruh membaca. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak diutus untuk membaca tulisan. Tidak diutus untuk membaca kertas yang dibawa oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril pun tidak membawa sehelai kertas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga peristiwa turunnya ayat pertama dari surah Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq inilah sebagai penanda peristiwa nuzulul Quran yang saat ini kita peringati, yakni pada malam 17 di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tadarusul Quran yang saat ini kita sudah mendengar malam bulan Ramadan sampai akhir Ramadan di musola-musola yang ada di sekitar kita, masjid-masjid di sekitar kita, selalu kita dengarkan lantunan suara Al-Quran. Tentu kita faham, setelah Rasulullah memasuki tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun-tahun selanjutnya setelah menerima Al-Quran, Malaikat Jibril pun selalu mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad fi tadarusil Quran. Bagaimana model tadarusnya Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Tentunya Kanjeng Nabi Muhammad yang paling tahu. Jadi tiap bulan Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad didampingi oleh Malaikat Jibril untuk meluruskan, untuk menertibkan ini sambungannya dengan surah ini ayat dengan ini dengan surah Al-Alaq yang kemarin turun, selanjutnya surah Al-Baqarah turun, selanjutnya surah yang lain turun dengan ayat-ayat yang berbeda. Tentu ayat turun tidak mesti berurutan dengan surah yang sudah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran 30 juz, tentu kita faham bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, bukan berangsur-angsur dalam arti sesuai dengan susunan dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Ikhlas saat ini. Tapi apa yang saat ini kita baca merupakan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud, sebagaimana yang dituntunkan Malaikat Jibril pada setiap bulan Ramadan. Sehingga ketika sampai terakhir, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Al-Quran diturunkan sudah sempurna, setelah itu tartib dan susunannya semuanya merupakan tauqifi. Semuanya merupakan paket lengkap yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui sarana Malaikat Jibril. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa belajar Al-Quran butuh waktu yang sangat panjang. Kanjeng Nabi diberi Malaikat Jibril, diberitahu Malaikat Jibril tentang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kurun waktu kurang lebih 22 tahun atau 23 tahun kalau disempurnakan. Sehingga belajar Al-Quran membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang kedua, Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun sampai beliau mendapatkan wahyu terakhir. Maka pelajarannya janganlah kita malu untuk belajar Al-Quran. Berapapun usia kita, mumpung ada kesempatan, marilah kita selalu belajar dan berusaha untuk mengaji. Walaupun usia 50 tahun, usia 60 tahun, ketika ada kesempatan, bismillah, ayo kita belajar ngaji. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah suka dengan orang yang sudah belajar Al-Quran dengan sekuat tenaga, namun deresnya ia tak terbata-bata. Dia akan mendapatkan dua macam ganjaran. Yang pertama adalah usaha dia di dalam membaca Al-Quran, walaupun dengan dengan suara terbata-bata atau dengan kalimat yang masih mengejah.
Yang pertama adalah bacaan atau pahala usaha dia untuk mampu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala dari bacaan Al-Quran sebagaimana yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi, diberitahukan oleh Kanjeng Nabi bahwa pahalanya bukan Yasin dihitung satu kalimat, tapi ya merupakan satu ganjaran, sin merupakan satu ganjaran, sehingga ganjarannya adalah per huruf bukan per kalimat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 1447 Hijriyah, marilah kita jadikan sebagai momen untuk selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita semuanya dan juga untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Yang belum mampu, marilah kita belajar bersama. Yang sudah mampu, marilah kita belajar lebih lagi. Belajar terjemahnya, belajar tafsirnya, sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik. Aina ma kunna wa kaifa ma kunna. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita tetap belajar dan mampu untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriyah. Semoga kita selalu dianugerahi oleh Allah nikmat, sehat walafiat dan mampu menjalankan puasa tahun ini jauh lebih sempurna, jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.